Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ferliantika Kusnurufendita dengan NIM 2300024228 dari program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum dan masyarakat. Ini merupakan tugas dari mata kuliah pengantar ilmu hukum. Namun sebelum saya menjelaskan apa itu hukum dan masyarakat, perlu diketahui bahwa pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah dasar yang merupakan pengantar dalam mempelajari ilmu hukum. Selanjutnya, apa sih hukum itu dan apa yang ada di kepala kalian ketika mendengar kata hukum? Pasti tidak sedikit dari kita akan menjawab dengan jawaban undang-undang, pasal, sanksi, maupun keadilan. Namun, apa sih sebenarnya hukum itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, unsur, ciri, sifat, fungsi, serta tujuan dari hukum. Menurut S.M. Amin S.H., pengertian hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dengan tujuan mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga ketertiban terpelihara. Menurut C.C.T. Simorangkir S.H. dan Warjono Sasitro Pranoto S.H., pengertian hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat timbulnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Menurut Plato, hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Sedangkan menurut Van Kant, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun dengan baik yang mengikat masyarakat. Menurut E. Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu. Selanjutnya, unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum ada 4. Yang pertama, berisi larangan dan perintah. Contohnya saja, kita dilarang berkendara sambil memainkan handphone karena itu dapat mengganggu konsentrasi kita dalam berkendara. Dan ketika kita berkendara, kita diperintahkan untuk menggunakan helm maupun seatbelt. Yang kedua, dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Hukum dibuat oleh badan legislatif. Yang ketiga, bersifat memaksa. Kita dipaksa untuk menaati hukum. Yang keempat, adanya sanksi yang tegas. Apabila kita melanggar dari hukum tersebut, kita akan mendapatkan sanksi berupa hukuman yang telah ditentukan. Ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum ada 3. Yang pertama, berisi perintah dan larangan. Yang kedua, perintah dan larangan tersebut harus dipatuhi oleh setiap orang. Yang ketiga atau yang terakhir, berisi sanksi dan hukuman. Sifat-sifat hukum ada 3. Yang pertama, mengatur. Hukum membuat berbagai peraturan yang mengatur segala tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, memaksa. Hukum mempunyai kewenangan untuk memaksa setiap masyarakat untuk mematuhi setiap aturan yang telah disepakati. Yang ketiga, melindungi. Hukum melindungi hak-hak masyarakat dalam hubungan antar manusia sehingga tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Fungsi hukum. Pertama, menjadi pelindung setiap kepentingan manusia. Kedua, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Ketiga, sebagai sarana terciptanya keadilan sosial. Keempat, sebagai sarana alat penggerak pembangunan. Kelima, sebagai
alat kritik atau fungsi kritis. Keenam, menyelesaikan pertikaian. Tujuan dari hukum sendiri untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, dan hukum itu harus pula bersandarkan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dalam masyarakat itu. Menurut Profesor Subekti, hukum itu mengabdi pada tujuan negara, dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Sedangkan menurut Profesor MRDR L.J. Van Apeldoorn, tujuan hukum mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Tadi kita sudah membahas tentang hukum, entah pengertian, unsur, ciri, sifat, fungsi, serta tujuan dari hukum itu sendiri. Maka saya akan lanjut dengan masyarakat. Apa itu masyarakat? Pengertian masyarakat itu sendiri adalah persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama. Dua orang atau lebih orang hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup timbul hubungan atau pertalian yang mengakibatkan saling mengenal dan mempengaruhi. Golongan masyarakat disebabkan oleh 5 faktor. Yang pertama, merasa tertarik oleh orang lain. Kedua, perlunya bantuan orang lain. Ketiga, memiliki kesukaan yang sama. Keempat, hubungan daerah dengan orang lain. Kelima, hubungan kerja dengan orang lain. Bentuk masyarakat berdasarkan hubungan yang diciptakan oleh anggotanya dibedakan menjadi 2, yaitu paguyuban dan patembayan. Paguyuban sendiri merupakan kelompok sosial yang anggotanya mempunyai ikatan batin murni, alamiah, sangat kuat dan bisa bertahan lama. Sedangkan patembayan adalah kelompok sosial yang ikatan antar anggotanya tidak terlalu kuat, karena hubungan dan interaksi mereka terjalin dalam waktu yang singkat. Berdasarkan sifat pembentukannya ada 3. Yang pertama, masyarakat teratur karena dengan tujuan tertentu. Yang kedua, masyarakat teratur dengan sendirinya. Yang ketiga, masyarakat yang tidak teratur. Kemudian berdasarkan hubungan kekeluargaan ada rumah tangga, suku, bangsa, sanak saudara, dan sebagainya. Berdasarkan peri kehidupan atau kebudayaannya terbagi menjadi 5. Yang pertama, masyarakat primitif dan modern. Yang kedua, masyarakat desa dan kota. Yang ketiga, masyarakat teritorial. Masyarakat teritorial adalah masyarakat yang hidup teratur yang anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu. Yang keempat, masyarakat genealogis. Masyarakat yang teratur yang anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama. Dan yang terakhir adalah masyarakat teritorial genealogis. Pendorong hidup bermasyarakat, yaitu hasrat untuk membela diri, hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum, hasrat untuk mengadakan keturunan. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum adalah sistem aturan dan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah dan digunakan untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan menjaga ketertiban sosial. Masyarakat di sisi lain merupakan kumpulan individu yang tinggal dan bekerja sama dalam sebuah wilayah tertentu dan memiliki budaya, norma, nilai yang berbeda-beda. Hukum menjadi sebuah peraturan tertulis yang sudah melekat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum telah mengikuti akar sejarah, di mana akar tersebut dihidupkan oleh kebiasaan masyarakat, sehingga tercipta keamanan dan ketertiban yang dapat dirasakan semua orang. Eksistensi peranan hukum merupakan perwujudan dari tujuan setiap negara yang menginginkan terciptanya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan konsep negara kesejahteraan menyatakan bahwa negara harus ikut campur tangan dalam penyelenggaraan seperti upaya kesejahteraan di bidang pendidikan, budaya, kesehatan, dan kebutuhan publik lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan antara hukum dan masyarakat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.